Halo, balik lagi dengan aku Nani di YouTube channelku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Jadi video kali ini tuh aku mau cerita tentang kesaksian aku kalau mukjizat itu masih ada sampai saat ini. Aku tuh berterima kasih banget untuk kalian yang bakal mau ngedengerin cerita aku yang udah pasti panjang kali lebar ini. Dan ini tuh bisa dijadikan pembelajaran untuk kalian, terus pengalaman juga untuk aku. Jadi kita bisa sama-sama menjaga diri dan menjaga orang-orang yang kita sayangi, terutama orang tua kita. Sebenarnya sih kisah ini tuh di tahun 2017, cuman aku baru bisa ngebuatnya sekarang setelah 3 tahun ke depan. Gak apa-apa lah ya. Tapi sebelum ke 2017-nya aku bakal kayak cerita mundur beberapa tahun ke belakang gitu, penyebab dari akibat di 2017 itu. Jadi kita itu jualan guys di pasar Rawangkao, Lubuk Dalam. Kita jualan gitu kayak, terus kita nyewa toko kayak gitu. Kita jualan sembako, dan usaha ini tuh udah digelutin sejak aku kelas 1 SD ya. Itu tahun 2001 hingga 2017, berarti 17 tahun ya. Tapi sih sebenarnya 18 tahun guys, karena yang 1 tahun lagi itu sebelum aku masuk sekolah. Jadi dulu itu aku sama ibu aku pakai dorong-dorong angkong kayak gitu, terus datang-datangin rumah warga sambil jualan timun, kacang, daun ubi, banyak lah gitu. Kita jualan itu dari tahun ke tahun itu lancar-lancar aja guys. Jadi orang itu selalu datang ke pasar, terus yang kita jual itu selalu habis, karena kan kita kayak jual kebutuhan harian kan, ada cabai, ada bawang, ada sayur, ada minyak, ada gula, semua lah kayak gitu. Dan itu tuh selalu habis. Terus memasuki di tahun 2015, rata-rata warga di situ tuh, di Lubuk Dalam itu, mereka itu punya sawit gitu, jadi penghasilannya dari sawit. Terus di tahun 2015 itu ternyata harga sawit itu anjlok. Aku lupa sih tahun itu berapa, pokoknya jatuh harga gitulah. Jadinya ibu-ibu di situ tuh pada males ke pasar, dan pasar itu jadi sepi banget. Dan mereka itu memilih untuk meminimalisir pengeluaran, karena kan belum lagi anak sekolah, belum lagi pengeluaran kebutuhan harian. Sementara harga sawit turun dan mereka itu juga nggak dapat banyak uang dari sawit itu gitu loh. Jadi semuanya diminimalisir. Kayak yang biasanya ngabisin gula sekilo dalam sehari, itu mereka ngabisin 1/4 dalam sehari. Kurang banget kan gitu. Jadi berdampak banget sama kita yang penjualan. Tapi di 2015 itu kita masih aman sih ya, kita masih bisa bernapas, kita masih oke-oke aja. Terus memasuki di tahun 2016, karena kita juga punya utang bank, belum lagi anak kuliahan, kebutuhan hidup, pokoknya banyak banget. Itu tuh semakin sulit bernapas lah gitu, banyak banget pengeluaran. Jadinya itu antara pengeluaran dan pemasukan itu tuh nggak balance. Nah terus karena udah semakin udah semakin sulit itu, jadinya mau nggak mau ibu aku itu terjunlah ke dunia duit berbunga. Jadi dia minjem itu kayak misalnya dia minjem 3 juta nih guys. Jadi pengembaliannya itu terhitung setiap harinya gitu. Misalnya kayak dibayar sehari itu 100.000 atau 100.000 lebih kayak gitu. Nah itu dalam jangka tempo 30 hari. Jadi kita minjem hari ini dan 30 hari ke depan itu udah lunas kayak gitu. Sementara kan 3 juta ini hanya untuk habis hari itu aja ya kan. Gimana untuk ke 29 hari berikutnya? Kita kan nggak boleh ngambil lagi nih, dan boleh ngambil itu di 29 hari berikutnya kan. Otomatis kita cari orang lagi. Dan saat itu seingat aku kita sampai ada 5 orang nih, 5 orang yang kita pinjemin uang berbunga. Ini benar-benar anjlok banget di sini guys. Jadi aku mohon sama kalian, kalau yang misalnya kalian terjun ke dunia peminjaman berbunga, please kalian stop. Kami pun kalau misalnya di sini ada orang yang kami kenal, teman kami, pokoknya udah deket sama kami, terus dia kayak terjun dalam dunia kayak gitu, peminjaman berbunga, itu kami bakal nyuruh dia untuk stop. Karena
jujur ya, perekonomian itu nggak akan bisa baik dengan kita meminjam uang berbunga. Malah perekonomian kita itu bakalan anjlok gitu, hancur. Itu nggak akan menjamin kalian itu bisa bahagia dengan uang berbunga. Nah, lanjut lagi nih ceritanya. Itu kan kita pinjemin terus, nanti misalnya udah selesai nih ke 30 hari ke depan, kita pinjem lagi, ngambil lagi, kayak gitu. Dan itu tuh nggak cukup ternyata guys, nggak cukup. Akhirnya ibu aku cari lagi orang yang bisa meminjamkan dananya, dan bertemulah dengan orang yang peminjamannya itu pengembaliannya harus bulat guys. Bulatnya gimana? Ini kalau nggak salah ada 4 orang ya. Jadi yang 3 orang ini peminjaman 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, dan yang 1 orang ini 20 juta. Jadi ini peminjamannya ini kan banyak ya. Terus pengembaliannya itu harus dikembalikan dengan uang yang kita pinjam juga. Jadi misalnya ibu aku pinjam 10 juta, ya harus dikembalikan 10 juta. Kalau misalnya ibu aku belum punya uang 10 juta, itu kita harus ngebayar bunganya. Terhitung per bulan kalau nggak salah, ada yang per bulan, ada yang per 10 hari sekali gitu. Dan misalnya nih per bulan ini kita ngembaliin tuh senilai 1 juta nih misalkan, kita ngembali 1 juta, ternyata uang kita itu nggak ada 1 juta, dan yang ada hanya 800 ribu. Otomatis yang 200 ribu ini diambil dari toko. Jadinya kita udah kesusahan pendapatan. Yang 200 ribu tuh banyak loh guys. Kalian bayangin aja, gula aja pada saat itu sekilo cuman 13 ribu, ya kan? 4 kilo baru berapa? Belum tepung yang sekilo cuma 8 ribu, sayur sekilo 6 ribu, dan 200 ribu tuh banyak banget gitu. Jadi ngambil senilai 200 ribu itu tuh nampak banget jadinya isi toko itu berkurang. Itu baru 1 orang aja, gimana yang 3 orangnya? Ya sama gitu. Akhirnya habis deh isi toko. Jadinya saat itu kita itu jualan hanya untuk membayar uang berbunga aja. Dan para sales toko sayur itu tuh jadi sulit kita ngebayarnya, karena ya itu tadi, untuk perharian aja dalam 4 orang ini kita udah ngabisin berapa dana ke situ kan. Sampai saking kekurangannya dana, ibu aku tuh sampai kayak cari-cari pelanggan kami yang mau minjemin dana. Dan dapatlah pada saat itu ibu A ini mau minjemin kita dana, cuman aku lupa ya berapa pada saat itu dia minjemin. Tapi itu dia nggak berbunga ya ngasih peminjamannya, dan itu udah kami cicil hingga tersisalah 2 juta lagi. Nah, masuki tahun 2017, kami pikir 2017 itu akan sama seperti 2016, kami bisa bernapas, akan bisa gali lubang tutup lubang gitu kan. Dan di bulan 4-nya itu, April 2017 itu, kita dapat kabar kalau keponakan mama itu bakal nikah, dan mama itu harus pulang ke Medan. Itu pestanya itu seingat aku di 19 April 2017 ya. Kenapa aku inget banget? Ya iyalah, di situ hari ulang tahunku. 19 April. Jadinya tanggal 16 April ini kita kasih tahu semua deh sama pelanggan-pelanggan kita, termasuk yang saat itu ibu A ini datang kan untuk menagih sisa yang 2 juta itu. Jadi kita kasih tahu nih kalau dari tanggal 17 hingga 21 April itu kita bakal tutup toko. Terus ibu aku juga kasih tahu ke ibu A ini kalau jangan sampai menagih utang itu sama bapak aku, karena bapak aku ini sistemnya dia nggak mau tahu kita itu punya hutang gitu. Jangan sampai berhutang 500 perak pun. Dia nggak akan kasih solusi, tapi dia menyarankan jangan berhutang. Ya kalau misalnya nggak ada uang, ya udah jangan berhutang kok. Tapi dia nggak ada kasih solusi gitu. Itu yang bikin pusingnya kepala. Akhirnya ibu A ini mau, karena apa? Kita ini udah kenal ibu A ini udah cukup lama loh, udah lama banget, dari aku SD atau SMP gitu ya. Udah kenal si ibu A ini, dan sebelumnya itu kita kenal dia itu baik banget guys, kayak malaikat gitulah, malaikat turun dari langit gitu. Akhirnya si ibu A ini oke, kata dia gitu, nggak masalah, toh kan tutupnya cuman 17, 18, 19, 20, 21, 5 hari kan, karena kan di tanggal 22 nya juga udah bakal buka toko lagi gitu. Dan yang pergi ke Medan saat itu mama sama keponakan aku, terus bapak aku tinggal di Lubuk Dalam, dan aku sama kakak aku sama abang aku tuh di Pekanbaru karena aku kuliah kan. Kakak aku cari-cari kerja. Aduh
Aduh, cari kerja itu susah banget di sini tuh guys. Kakak aku cari kerja berbulan-bulan itu susah banget, nggak dipanggil gitu. Kalaupun dipanggil, ya setelah itu nggak ada kabar. Dan ternyata kalian tahu tanggal 19 April itu kita dapat telepon lah dari bapak, ya kan. Bapak tuh marah banget sama kita. Ibu ini nyuruh anaknya itu untuk datang ke rumah, nagih sisa utangnya 2 juta itu. Bapak kan tahu, jadinya bapak itu ngamuk banget. Dia itu ngamuk sama kita gitu. Dia marah sama aku sama kakak. Dan kita pilihlah saat itu kita harus pulang juga nih ke Lubuk Dalam untuk biar jangan, takutnya kan nanti mereka berantem gitu kan. Jadinya mama sampai di Lubuk Dalam tanggal 20 atau 21 gitu. Kita juga sampai di hari itu gitu. Nah, malam hari itu kita jadi berantem gitu. Bapak marah banget. Akhirnya kalian tahu kita di rumah itu konflik antara anak dan ayah, enggak cakapan dan antara suami dan istri itu enggak cakapan. Ada hal yang di luar dugaan kita, kalau ternyata bapak ini kayak ngomongin ke orang-orang gitu, misalnya jangan berikan pinjaman lagi ke ibu aku, atau jangan kasih pinjaman lagi ke mama aku gitu. Tapi dia juga nggak kasih solusi atas kekurangannya dana setiap hari ini. Itu kita sebagai anak memang kecewa banget di situ. Kita yang memang dari lahir udah nggak akur sama bapak kita, ditambah kejadian itu kita jadi semakin nggak akur. Setelah kejadian itu riuhlah satu kampung. Aku di situ sedih banget guys. Aku udah gede dan menyaksikan keadaan yang seperti itu, memang benar-benar aduh. Jadi itu memang benar-benar riuh pada saat itu di tempat tinggal kita. Nah, keempat orang ini yang kita pinjamkan harian ini, mereka jadi stop untuk meminjam kita. Jadi kita benar-benar buntu di situ. Ibarat kita jalan naik mobil, kita udah pastiin di GPS ini tuh jalannya, kita bakal sampai, ternyata buntu. Tembok semua, nggak ada jalan lagi gitu. Hingga suatu hari itu aku inget banget di situ, aku temankanlah mama aku untuk minjem ke salah satu orang yang peminjaman harian ini guys. Dia ini laki-laki, masih lajang ya seingatku pada saat itu, entah kalau sekarang gitu kan. Sore itu sekitar jam 5, mama aku mau minjem gitu. Aku temenin lah mama aku kan. Dan mama aku nih minjem bersikeras banget, minjem sama abang ini, tapi abang ini nggak mau ngasih kayak gitu. Nggak mau ngasih, ya alasannya itu tadi karena dilarang bapak aku kan. Dia nggak mau, terus kayak itu tuh dengan kata lain ibu aku tuh seperti ngemis gitu deh sama dia, seperti ngemis gitu, tapi nggak dapet gitu. Dan saat itu aku paksa untuk pulang, ayolah kita pulang, dia nggak bakal ngasih gitu kan. Tapi mama aku tetap bersikeras, mungkin dikasih katanya gitu, tapi ya memang nggak dikasih, emang nggak dikasih gitu. Dan kalian tahu nggak sih sebenarnya uang yang mau kita pinjam ke si abang ini itu mau kita bayarkan untuk abang yang lainnya lagi. Itu tuh sales perusahaan apa itu aku lupa gitu, mau kita bayarkan ke situ, tapi kan nggak dapet. Hingga besoknya si abang ini datang. Itu tuh bener, aku tuh udah lama banget sakit hati sama abang sales ini kan, karena mulut dia gitu, dia tuh masih lajang. Jadi kayaknya kalau kalian masih lajang gitu, anggaplah ibu itu tuh yang di dunia ini itu ibu kalian. Karena kan kalian lahir ke dunia ini bukan pakai balon tiba-tiba meletus terus kalian nongol, enggak kan? Kan adanya seorang ibu gitu, hargai, hormati, sayangi gitu. Ibu itu derajatnya harus lebih tinggi dari segala apapun ya. Nah, jadi aku bener-bener kayak ngerasa di situ teriris banget, karena di situ tuh ada aku pas abang itu datang nagih, ibu aku, ada aku gitu. Jadi aku nggak membiasakan diriku untuk kayak maki-maki orang, itu nggak, ngapain sih maki-maki orang, nggak jelas banget gitu kan. Akhirnya cuma dalam hati kayak ngebatin, suatu saat mungkin Tuhan bisa membuka mata kamu, bisa memberikan penjelasan. Inilah mungkin yang pernah kami rasakan, yang pernah ibu aku rasakan gitu. Mungkin suatu hari kamu bakal ngerasainnya gitu. Cuman kan sayang banget ya, dia masih lajang, kehidupannya masih panjang, tapi dia kurang baik dalam memperlakukan seorang ibu. Nah, sejak saat itu guys, ibu aku tuh sering ngeluh tuh di belakang kepalanya itu sakit. Jadi ibu aku ini adalah orang penderita hipertensi.
tensi dia itu nggak pernah yang namanya di bawah 140. Dia akan selalu berada di 140, 150, 160, tapi nggak pernah juga di 180 hingga 200 gitu. Kami tahu hipertensi ini, tapi kami nggak tahu dampak yang mengerikan di balik dia itu. Jadi kami cuma ngejaga pola makannya, ditambah dia kan punya kolesterol tinggi ya. Jadi kami cuma ngejaga pola makannya aja, nggak boleh makan yang berlemak, nggak boleh makan junk food. Pokoknya pola hidup dia tuh sehat banget lah. Tapi meskipun pola hidup sehat, kalau beban pikiran itu banyak, ditambah lagi anak-anak lajang yang juga memperlakukan dia kurang sopan, itu nggak akan bisa tenang gitu loh. Ya kami ngerasanya kalau tidur malam, kami tuh bakal nyenyak kan, bakal mimpi indah, ketemu Lee Min Ho, ketemu opa-opa. Tapi ibu aku enggak, dia tuh nggak akan bisa tidur, dia bakal terbayang-bayang, aduh gimana nih ngadepin si A besok, ngadepin si B besok, ngadepin si C besok gitu. Hingga saat itu tuh kita masih nyalain ibu A ini, kita masih kayak kesel banget gitu. Dan kalian tau nggak, dia tuh datang ke pasar lagi. Itu tuh mama aku tuh nggak suka banget, dia kayak ngajakin ketawa gitu kan. Mbak Intan udah pulang, mana oleh-olehnya gitu. Itu tuh apa sih nih gitu, aku yang nengok aja tuh kesel banget, kalian tau nggak sih? Dan kalian tau apa nggak, kita kan ngebatin banget gitu kan, kita sakit hati banget ya, kita orang yang belum bertaubat, kita orang yang belum lahir baru, kita yang masih dipenuhi banyak dosa, kita orang yang masih malas ke gereja. Jadi kan dalam hati kita itu kita ngebatin, kita sakit hati banget. Namanya hati ini juga nggak bisa, jangan sakit hati gitu kan, nggak bisa kan. Jadi pada saat itu datanglah si ibu A ini ke pasar untuk menagih sisanya utang itu, dan mama itu benar-benar nggak mau ngomong lagi sama dia gitu. Ibu A ini ketawa-ketawa tapi mama nggak ngerespon gitu. Hingga adalah orang gitu yang dia kenal nyamperin si ibu A ini, orang itu. Terus ibu A ini cerita kalau dia itu beberapa hari yang lalu baru ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya, dan itu udah habis dana 1.500.000. Aku saat itu pas ngedengar itu kena lu gitu. Aduh, aku jahat banget ya, kalian jangan tiru ya, nggak boleh dendam sebenarnya. Akhirnya di situ keadaan tuh udah mulai nggak bagus banget gitu, udah mulai mama aku di situ udah mulai sakit kepalanya, itu dia selalu ngeluh sakit kepala gitu. Orang-orang datang, tapi kebanyakan dari mereka itu tuh nggak ini guys, nggak kasih semangat gitu, malah kayak nasihat. Ibu aku kan udah usia 50 tahun lebih, itu apa lagi nasihat gitu. Yang diberikan nasihat itu ya orang yang masih cimit-cimit ya kan, masih 5 tahun ke atas. Tapi kalau udah ibu aku tuh, aku kayak lebih baik kalau misalnya kalian yang mendengarkan ini ada misalnya ada masalah gitu dan kalian ingin memberikan nasihat, please stop. Nggak butuh nasihat, orang tua itu nggak butuh nasihat, tapi kalian lebih mending peluk mereka dan katakan kalau ini semuanya Tuhan pasti tolong, ini semuanya ada jalan keluar. Masalah itu jalan keluarnya hanya pada Tuhan. Bila perlu, ajak mereka untuk berdoa. Jangan nasihat itu nggak guna, karena sebagian orang itu juga nggak mau dengerin nasihat. Apa sih nasihat kalian gitu, untuk apa sih nasihat kalian? Dan yang pada saat itu kalian tahu, aku tuh sampai ngebawa mama aku tuh pergi ke Pekanbaru, pergi ke kota gitu untuk hindarin mereka ini semua. Yang orang menyangkanya kita saat itu adalah melarikan diri, tapi enggak. Kalian tahu kenapa? Apa sebab aku membawa mama aku ke Pekanbaru selama 3 minggu? Aku di situ loh guys, aku di kedai aku itu, ketika orang-orang datang, ketika yang dari marga itu datang untuk memarahi mama aku. Mereka usia sama rata-rata gitu, 50-50an, tapi mereka menyalahkan. Ibaratnya gini loh, kalian udah terjatuh kan, kalian punya luka di sini, dan orang lain datang mencuki luka kalian, sakit kan? Sakit enggak? Kalian lebih memilih tambah enak nih dicungkil, tambah gak mungkin kan? Pastinya kalian pasti bakal lari gitu, kalau nggak ke dokter, ke rumah sakit. Itulah yang kulakukan. Orang datang itu benar-benar
tega bener gitu. Mereka datang menyalahkan, semuanya menyalahkan, sampai saat itu kayak mama aku lihat dia itu dalam keadaan yang termenung, dia tuh gini, nggak tega kan. Dan setelah beberapa orang itu datang memberikan nasihat mereka yang tak berguna, menyalahkan, memarahkan, semuanya lah, menghina, ini semuanya lah gitu. Aku bilang kita besok ke Pekanbaru jam 5:30. Kita besok ke Pekanbaru. Kami beres-beres lah di situ, kayak bawa-bawa persediaan gitu kan. Dan cuman bawa uang 200.000 aja. Siap-siap besoknya itu jam 5:30 pagi kami pergi ke Pekanbaru berdua. Itu perjalanan 2 jam. Dari Lubuk Dalam ke Pekanbaru kami tempuh 2 jam, dingin-dinginan. Karena kan kami pakai sepeda motor ya. Nah di situ tuh aku kirain bakal kayak tenang gitu, bakal nggak ada lagi orang yang datang nasehatin, yang menceramahin, yang kasih amukannya, yang masalahnya, yang dia nggak akan menanggung masalah tapi dia mengamuknya kepada ibu aku kayak gitu. Orang lain yang memiliki masalah di rumahnya datang niatnya menasehati tapi malah mengamuknya kepada mama aku gitu. Ternyata nggak segampang yang aku pikirin. Dan orang itu, ya namanya juga dunia yang canggih, kalian tahu, mereka telepon, mereka tuh menghubungin kita itu lewat via handphone. Aduh. Jadi ditambah lagi yang 4 orang ini, yang utang, yang kita punya hutang sama mereka ini kan, yang pengembalian bulat ini telepon terus gitu, hubungin kami terus gitu, mintain uangnya, mana uangnya. Aku pengen ngomong, cuman itu tadi aku nggak membiasakan, aku belajar untuk nggak membiasakan diri aku memarahi orang yang lebih tua dari aku, atau kayak menegur mereka gitu, atau ngomong. Enggak, aku bakal diem aja karena Tuhan ada. Ya aku percaya sih Tuhan ada, tapi nggak rajin ke gereja gitu. Mereka minta kami ke Pekanbaru itu hanya membawa uang 200.000, sementara mereka minta uangnya yang 20 juta, yang 10 juta, yang 10 juta. Kami mau uang dari mana? Itu daun mangga banyak di depan rumah, kalau mau ambil tinggal ngambil aja. Pengen ngomong kayak gitu, cobalah. Lagian kan gini ya, ini kan uang udah bertahun-tahun dipinjam gitu, bunga dari uang ini kan udah sama dengan pokoknya. Kamu juga udah makan uang bunga ini gitu kan. Kalau kami nunggak, ibaratnya gini loh, kami nunggak, kamu marah-marah, jadi amarah kamu, makian kamu, uang bunga yang kamu makan itu udah jauh melebihi pokoknya gitu. Terus kenapa mesti ditagih lagi? Seharusnya kan bisa, oh iya, Mama Intan tuh lagi dalam kesusahan, tunggulah sebentar, kita tunggulah sebentar, atau iya ya nanti aja lah gitu, kasihan deh gitu. Aku tuh nengoknya itu nangis saat itu. Cuman mau gimana lagi, ya kita nggak punya uang gitu. Terus kita selama 3 minggu di sana itu, kan cuma punya uang 200.000. Kalian tahu nggak, itu kebutuhan hidup kita itu semuanya tercukupin. Dan ketika kita nggak ada uang, Tuhan itu kirim orang lain yang nggak kita duga dan nggak kita sangka itu datang untuk kasih kita uang gitu. Nah saat itu kami tersentak. Kami di rumah itu 4 orang yang nggak bekerja, tapi kami bisa makan cukup sehari 3 kali, minum, bahkan kami bisa beli buah-buahan untuk ibu kami. Dan mulai saat itu kami yang orang yang paling malas ke gereja, sebulan itu bisa cuma 2 kali aja kami ke gereja. Karena apa? Misalnya gini kan, kita melihat orang yang paling rajin ke gereja, tapi keluar dari gereja mereka itu menghakimin orang lain, mereka mengatain orang lain, mereka melakukan persaingan yang tidak sehat kayak gitu, mereka menyebarkan gosip yang nggak benar. Jadi di dalam gereja 2 jam itu mereka beribadah, memuji Tuhan, bernyanyi, baca firman. Itu tempat yang suci gitu. Tapi kenapa setelah itu mereka mau membuat sebuah kesalahan yang besar yang Tuhan itu paling benci? Itu yang buat kita tuh malas ke gereja. Udah lo nggak usah, toh kita juga ke gereja 2 jam nggak ada yang berubah gitu kan, malah jadi lebih jahat gitu. Tapi itu sebenarnya persepsi yang salah. Aku mohon, kalaupun misalnya kalian lagi dalam suatu masalah atau kalian lagi dibenci orang sekampung, tetaplah ke gereja, tetaplah puji Tuhan gitu. Dan mulai saat itu kita memilih untuk
rutin ke gereja. Kita carilah ke gereja di kota itu yang dekat gitu, yang bisa kita untuk ke gereja di situ. Dan setelah 3 minggu itu akhirnya kita putuskan untuk pulang ke Lubuk Dalam, karena nggak akan mungkin kan masalah itu didiemin berlarut-larut, takutnya nanti malah jadi hal yang nggak enak gitu. Kita pulang, di rumah itu hanya bapak tersisa dan kita membutuhkan orang ketiga di situ untuk menjadi penengah, ya kan. Nah, akhirnya bertekak banget di situ guys, bertekak banget pada malam hari itu. Terus kita putuskanlah, semuanya memutuskan untuk menjual salah satu aset kita, yaitu rumah. Kita cuma punya 2 aset, rumah dan sawit. Yang kita jual rumah. Terjuallah rumah dan masih ada sisa uang dari rumah ini. Kita beli tanah dan ngebangun rumah semi permanen. Kita bangun yang kecil, mungil dan indah. Kita ngebangun semi permanen itu karena kan dia bisa lebih cepat gitu pembangunannya kan. Jadi kita bisa pindah gitulah, bisa langsung pindah ke situ cepat gitu. Kami pikir itu bakal ya udah selesai, udah tenang lah ya kan. Akhirnya aku lagi kembali ke Pekanbaru untuk kuliah, kakak kembali ke Pekanbaru untuk cari kerja, dan abang kembali ke Pekanbaru untuk bekerja. Tapi ternyata itu tuh enggak yang sesuai dengan asumsi kami, kalau semuanya baik-baik aja. Tapi semuanya nggak baik-baik aja. Ditambah di luar mama seperti kayak malu kayak gitu, masih ada yang ngomong-ngomongin. Di dalam rumah dia nggak akur dengan bapak, jadi itu ngebuat dia itu sering sakit gitu. Terus di Agustus 2017 bulan akhir itu mama tuh kabarin kakak kalau dia sakit. Kakak saat itu mau ngelempar lamaran guys, dia udah nyiapin 5 amplop lamaran yang untuk dilempar hari itu. Tapi karena dapat SMS dari mama dia sakit, kakak langsung pulang hari itu juga. Terus besoknya aku pulanglah ke Lubuk Dalam. Kebetulan situ aku libur, jadinya enak lah gitu kan, bisa ngerawat mama. Nah, aku sampai di Lubuk Dalam itu, aku sampai di pasar itu, kakak tuh kasih tahu kalau tensi mama itu tinggi banget, 200/100. Itu tinggi banget, aku sampai kaget gitu. Aku yang biasanya temankan mama tuh ke bidan atau ke dokter, nggak pernah sejarahnya tensi dia setinggi itu. Tapi saat itu tensi dia setinggi itu. Dan kita berusaha sekuat tenaga untuk ngebahagiain mama. Gimana caranya biar dia itu nggak fokus pada beban pikirannya gitu. Jadi kalau dari pagi sampai sore itu kita berdua nemenin dia ketawa, dia bahagia. Terus malamnya itu lagi kita bakal keluar ke swalayan gitu, ke tempat ante gitu, untuk cari-cari hiburan gitu kan. Jadi kita nggak pernah ngelepasin dia. Jadi kita tuh nggak pernah ngelepasin mama tuh sendirian termenung-menung lagi. Nah, tanggal 2 September 2017 itu kan di hari Sabtu ya, tanggal merah kalau nggak salah seingat aku kan, hari Sabtu. Terus mama tuh bilang, yes, besok hari Minggu kita ke gereja gitu. Itu tuh kita senang banget tahu, kita bahagia banget karena besok tuh hari Minggu, hari yang kita nanti-nantikan gitu kan. Dan itu tuh mama langsung bilangnya, mama cari permen dulu ya. Ya nggak pernah biasa dia lakukan. Kalau misalnya dia mau cari permen, ya itu di hari Minggu. Kita kan biasa ya ke gereja cari permen gitu. Itu bakal dia cari itu di hari Minggu, bukan di hari Sabtu. Terus setelah dia beli permen itu, kalian tahu nggak sih, dia malah cari uang persembahan tuh yang sama. Kita kan persembahan 3 kali ya. Jadi itu di rumah itu ada bapak, mama, kakak, aku sama keponakan itu 5 orang. Ini tuh mama cari persembahannya itu sama semua. Untuk kami yang berlima ini semangat banget, tahu gak sih dia pada saat itu cari persembahan biar serupa katanya. Padahal biasanya antara mama sama bapak itu persembahan jumlahnya itu lebih besar dibandingkan kami yang bertiga. Tapi saat itu katanya harus sama semuanya karena besok hari Minggu. Kaget lah, orang biasanya dia ngasih persembahan 1 jam sebelum pergi gereja. Kita masuk jam 9 gereja, dia ngasih itu jam 8 biasanya, jam 8 pagi. Dan saat itu dia hari Sabtu ngasihnya. Kita kirain, wih ampun, ya bener ya gitu. Mama semangat, kita semakin semangat, ya kan? Terus, cuman saat itu perasaan aku memang kayak ada kurang gak enak gitulah. Kayak ada apa sih? Biasanya memang kalau kayak ada mau terjadi sesuatu,
aku tuh yang paling sering ngerasain perasaan gak enak. Tapi saat itu kayaknya nggak ada yang mau pergi jauh kan, nggak ada yang, kami nggak mau pulang ke Pekanbaru, atau bapak nggak mau pulang ke Medan, atau abang juga nggak mau pergi kemana-mana. Tapi perasaan tuh nggak enak banget saat itu. Nah sorenya nih jam berapa ya, aku lupa, antara jam 4 atau setengah 5, datang nih ibu B, kita bilang aja lah dia ibu B. Datang ibu B ini ke toko kita. Itu jarak antara toko sama rumah itu deket banget guys, jadi kisaran 10 menitan kita tinggalin mama dan kita kembali lagi ke toko. Itu kayak dunia aku tuh terhenti. Misalnya kalian lagi nonton drama Korea gitu, tiba-tiba kalian stop, kayak gitulah kehidupan aku saat itu. Jadi kakak langsung pergi ke dokter untuk cari pertolongan pertama, tapi dokternya disitu langsung nyuruh bawa ke puskesmas saja, dan keponakan aku tuh langsung cari bapak aku. Terus yang tersisa di situ tuh hanya aku aja. Dan karena aku langsung jerit, akhirnya orang yang masih di situ, yang pedagang masih di situ itu ngebantuin aku untuk ngebawa mama aku ke puskesmas, karena puskesmas itu deket banget dari toko ke puskesmas itu. Akhirnya kita kumpul di situ semua, itu sore keadaannya, dan hujan deras banget. Itu rame banget yang datang, orang yang kenal sama kita itu rata-rata datang semua ke puskesmas. Mereka berani hujan-hujanan untuk datangin kita gitu. Terus dokternya nyuruh kan, ini mau dirujuk kemana? Kata dokternya, ya akunya yang panik di situ, aku yang panik, yang nggak bisa mikir rujukan apa, rumah sakit itu apa, bener-bener kayak masih ngambang gitu. Terus kakak bilang ke rumah sakit ini aja gitu, itu rumah sakitnya berada di kota kabupaten lain yang swasta. Karena kita cuma inget itu aja, dia cuma inget rumah sakit itu aja, nggak ada yang lain lagi. Habis itu ditanyalah ke bapak, pihak puskesmasnya nanyalah ke bapak kan, apa iya mau dibawa ke rumah sakit ini, itu kan swasta gitu. Terus lah bilang cari yang apa aja lah, cari yang punya Pemda gitu, pemerintah daerah ya kan, yang rumah sakit daerah. Dan dibilanglah rumah sakit ini aja gitu, rumah sakit A yang berada di kabupaten lain, bukan kabupaten kita. Tapi guys, orang yang menunggu di situ, yang ada pada saat itu, menyarankan, merekomendasikan untuk kita dibawa ke rumah sakit daerah Siak, karena kan kita orang Siak ya kan. Kita itu udah di dalam ambulan, jadi kita nggak dengar lagi yang di luar. Cuman aku taunya pada saat aku pulang ke Lubuk Dalam gitu, mereka banyak yang nyaranin untuk dibawa ke Siak. Namun pada saat itu kita malah dibawa ke kabupaten lain yang disarankan pihak puskesmas ini pertama. Alasannya apa? Mereka bilang sih alasannya lebih dekat dengan kabupaten yang beda ini rumah sakitnya. Tapi setelah aku cek memang kabupaten Siak rumah sakitnya agak jauh. Cuman kan dia jalannya itu mulus banget guys. Dia jalannya cuma lurus doang kok, mulus, nggak banyak kendaraan gitu. Dan kalaupun yang bawa ambulan kan pasti bisa lebih cepet kan. Beda dengan rumah sakit kabupaten ini, banyak mobil, jalanannya itu turun naik dan agak berlubang gitu. Tapi ya itulah namanya juga kita lagi kebingungan. Seharusnya mereka yang medis juga bisa mengerti ya kan. Iyalah pastinya kalian ngerti lah maksud aku. Kita dibawalah di situ ke UGD-nya, ke UGD rumah sakit itu, dan kita itu ngebayar ongkos untuk ambulan ini. Aku nggak tahu berapa karena yang bayar di situ bapak ya. Terus setelah dilakukan pendaftaran dan pihak rumah sakit itu ngomong kalau yang nanganin mama ini tuh bakal dokter spesialis syaraf, tapi dokter syarafnya nggak ada karena kan itu hari Sabtu. Jadi mereka bilang dokternya itu bakal ada di hari Senin. Kalian tahu kita nunggu Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari 2 malam dong ya kan. Itu kondisi mama seperti apa? Itu dia hanya bisa terbaring, dia nggak bisa melek lagi guys, karena kan yang bermasalah dengan bagian kepala kan, dia emang nggak bisa melek lagi, tapi dia bisa ngerespon, dia bisa ngerasain sakit yang luar biasa. Akhirnya setelah beberapa jam kita dipindahin ke ruang rawat inap.
itu sekitaran jam 8 kalau nggak salah kita pindah ke ruang rawat inap. Dan setelah di ruang rawat inap itu banyak banget panggilan yang untuk interview. Kalian bisa ngebayangin gak sih itu di malam minggu terus orang ngubungin untuk panggilan interview gitu. Kuasa Tuhan banget kan, ya kan? Dan mulai dari malam itu sampai ke seterusnya itu semuanya pada ngubungin kakak. Itu tuh lamaran yang dijatuhin 4 bulan lalu, 3 bulan lalu, 2 bulan lalu gitu. Kalau nggak karena kuasa Tuhan itu nggak akan mungkin terjadi, itu menurut aku ya. Karena siapa sih yang mau ngubungin di enggak jam kerja, ya kan? Cuman karena kondisi mama lagi kayak gitu, kakak nggak bisa balik ke kota, akhirnya dia ngebatalin lah sejumlah panggilan interview itu karena dia mau fokus ke mama aja. Karena memang selama dari hari Sabtu, Minggu, Senin itu yang ngejagain tuh aku sama kakak aja. Nah, udah gitu di hari Minggunya ya, kan kita masuk Sabtu tuh. Di hari Minggunya itu mama baru dapat makan. Itu kita sedih banget. Mama tuh baru dikasih makan tuh di jam 12 karena kita desak. Gak mungkin lah orang sakit gak dikasih makan. Gila lu gitu kan. Orang yang sehat aja lapar. Dari hari Sabtu loh, kalian ngebayangin. Itu Sabtu sore kan terhitungnya kan, dari jam 5 kan. Dan dapat makan tuh jam 12 siang. Kita gak bisa kasih makan karena apa? Karena kan mama gak bisa buka mulut. Dia emang gak bisa buka mulut. Aku juga gak ngerti loh kenapa di situ tuh mama nggak bisa buka mulut, tapi ngerespon itu bisa. Jadinya itu dia makan itu melewat selai yang diletakkan itu dalam hidung. Ya kan kita nggak tahu kan itu selang itu gimana caranya. Akhirnya kita desak terus. Tuh pusing lah nengok orang yang di situ tuh. Dan setelah kita desak itu baru dikasih makan jam 12. Kenapa aku bisa seingat itu? Karena aku langsung merekam di memori otak aku. Ini mama aku dikasih makan jam 12 siang di hari Minggu. Karena kan udah sakit banget kan, hati kan udah panas banget, jadi aku rekam dan sampai sekarang tuh aku inget banget itu. Dikasih makan terus aku tanya, ini terbuat dari apa? Dan mereka bilang itu dari nasi sama susu yang di blender. Mungkin cuma 1 gelas goreng doang dikasihnya, dan iya udah setelah cuma itu doang gitu. Nah, habis itu kita lanjutlah di hari Senin udah mulai hari Senin nih. Wih, bahagia dong ya kan, kita udah nggak tidur, udah nggak makan, udah nggak mandi gitu. Bakalan datang dokternya untuk ngejelasin. Kita tanya terus, Sus gimana nih, dokternya udah datang belum gitu. Datang lagi, Sus dokternya datang belum Bang dokternya datang belum. Pokoknya kita tanya bolak-balik lah terus sama petugas yang ada di situ. Dan datanglah dokternya di jam 10. Aku nggak tahu ya nggak tahu lah ya, karena kan aku nggak tahu dokternya. Cuman pada saat itu dokternya datang tuh kayak mukanya masem gitu. Apakah memang dia dari lahir tampilan wajahnya seperti itu, atau memang pada saat itu karena kita tanyakin terus kayak dia agak kesel gitu, aku nggak tahu. Yang pasti situ dokternya datang dengan muka wajah masam. Terus dokternya periksa kan, dia pegang kepala mama dan dia ngomong itu kalau mama kena stroke, pecah pembuluh darah. Itu kalian yang dari keluarga kalian nggak pernah ngalamin kayak gitu, dan itu bukan penyakit keturunan. Tiba-tiba ngedenger gitu kaget nggak? Kaget kan? Kaget banget nggak? Kaget banget kan? Sedang kita aja tahu ibu kita tuh sakit demam, kita pasti udah panik banget, kayak cacing kepanasan gitu. Apalagi itu di diagnosa stroke, pecah pembuluh darah. Itu kita benar-benar shock banget, shock berat banget gitu. Dan dokternya bilang kalau itu persilangan, jadi yang pecah itu otak sebelah kanannya mama, dan yang stroke itu bakal yang sebelah kiri gitu. Itu harus di CT scan untuk melihat seberapa banyak peredaran darahnya itu yang udah pecah, ya kan? Namun di rumah sakit itu nggak ada CT scan. Yang ada itu di rumah sakit swasta di kabupaten itu tapi lagi rusak, dan yang ada itu di rumah sakit Siak. Rumah sakit Siak itu punya CT scan, lalu ada lagi di kota, rumah sakit kota. Jadi dokternya nyaranin untuk langsung aja dibawa ke Siak, pertolongan yang lebih dekat. Setelah itu dokternya menjelaskan itu, dokternya pergi lagi, dan kakak di situ maunya nolong mama
dikasih pertolongan yang tepat, dibawa ke rumah sakit bagus aja. Tapi karena memang dari awal, dari lahir kita itu udah nggak cocok sama bapak, jadi di situ kayak bapak itu marah banget sama kakak, yang pastinya orang seluruh ruangan itu ngedengar. Kita itu sebagai anak maunya yang terbaik untuk mama kita gitu, nggak ada anak yang mau hal yang buruk sama orang tua. Dan di situ bapak maunya dibawa mama ke alternatif, bapak paksa untuk dibawa ke alternatif, yang kita maunya dibawa ke rumah sakit. Bapak selalu marah, nggak ada uang, dia selalu marah. Dan kita pilih untuk pergi ke kamar mandi untuk nangis sambil nyalain keran. Itu benar-benar sedih banget guys. Akhirnya kita nurutin aja apa katanya bapak, kita pergi ke alternatif. Yang aku juga nggak tahu itu sebenarnya saran dari siapa, karena aku tahu banget tipe bapak aku ini adalah orang yang kalau kami keluarga kasih saran dia nggak akan mau dengerin, tapi kalau orang lain kasih saran dia bakal ngedengerin gitu. Aku nggak tahu siapa yang kasih saran itu untuk dibawa ke alternatif. Ini sakit, ini bukan patah tulang, ini sakit organ dalam, bukan patah tulang gitu. Kayak ada yang kecelakaan, luka-luka bagian kepalanya itu pecah. Orang-orang udah mau ngebawa ke rumah sakit, orang tua udah mau ngebawa ke rumah sakit, tapi orang-orang di situ malah bilang bawa ke tukang pijit aja. Suka kan enggak kan? Akhirnya kita pergilah ke alternatif di tempat itu juga. Itu sekitar siangan kalau nggak salah ya, jam-jam 12 gitu. Dan setelah nyampe di situ, mama ini masih bisa ngerespon, dia tangannya masih bisa gini ya kan, tangan kanan itu masih bisa gerak pelan, terus masih bisa nyautin kita walaupun nggak bisa ngomong. Dan itu mulai dari situ tukang alternatifnya itu pijit bagian kepala, itu dipijit banget guys. Dia pijit sekuat-kuatnya itu, dari sini dia tarik. Yang sebenarnya kalau bagian kepala ini kan nggak boleh dipijit kuat kan, ya nggak sih? Aku nggak tahu lah ya, tapi setahu aku bagian sini tuh nggak boleh dipijit. Bagian kepala ini dia tuh pijit kuat banget kan. Itu selama berjam-jam kalau nggak salah. Dan setelah dibiarin, sorenya itu mama udah nggak bisa ngerespon lagi. Kita panggilin dia udah nggak nyaut lagi, tangannya udah lemes gitu semuanya. Terus kita tanya lah sama si bapak ini, Pak ini gimana ngasih makannya kalau kayak gini, mulutnya aja nggak bisa terbuka gitu kan. Terus bapaknya nanya dong ke kita, iya ya gimana ya katanya gitu. Lah kitanya jadi bingung dong. Nah terus si bapak ini kasih kayak ramuan gitu sama bapak aku. Mereka ngomong lah dalam rumah kan. Dan bapak ini yang alternatif ini nyaranin untuk mama itu dibawa pulang aja. Nanti kan kalau dibawa pulang, tetangga itu kan bakal datang ke rumah, ngerumunin mama terus berdoa. Kalau misalnya sembuh ya syukur, kalau misalnya nggak sembuh keluarga itu harus kuat. Kalian masuk akal nggak sih gitu? Kalau misalnya posisinya kayak gitu tuh, kalau misalnya asumsinya gitu ya kan, sakit nggak perlu dokter, ya untuk apa dokter dibikin, untuk apa rumah sakit dibikin, untuk apa obat-obat diciptakan ya kan. Dan akhirnya aku sama kakak itu minta untuk dipanggilin panggilin medis. Kita nggak pedulin lagi bapak, kita yang mau itu mama. Kita masih pengen punya mama dengan waktu yang sangat panjang. Jadi kita minta panggilin medis, dan bapak itu datengin mantri yang terdekat. Mantrinya nggak periksa guys, baru turun dari sepeda motor mantrinya langsung ngomong, ini kondisinya udah darurat, ini udah kritis, harus dibawa ke rumah sakit. Kalaupun dibawa ke rumah sakit, ini bukan ruang rawat inap lagi tapi ICU, ini udah darurat banget, ayo pihak keluarga cepet bawa. Itu tuh sampai mantri itu nggak meriksa, karena kalau dia meriksa itu bakal makan waktu. Akhirnya kita bergegas lah ke Siak kan. Kita sampai di rumah sakit Siak itu jam 8, itu di tanggal 4 ya, 4 September 2017 kita sampai di Siak itu jam 8 malam. Setelah kita nunggu agak berapa lama, itu mama langsung dibawa ke ruangan CT scan. Saat mama dibawa ke ruangan CT scan,
itu kan bapak yang nungguin ya, dan di luar itu kakak sama abang. Jadi yang tinggal di dalam itu cuma aku dalam UGD-nya. Terus pihak rumah sakitnya itu minta daftar gitu, dan mereka tanya pembayarannya gimana. Mereka minta BPJS, aku bilang BPJS kami tertunggak udah setahun lebih, ya kan. Terus kami juga nggak punya uang untuk membayar tunai. Tapi kalian tahu nggak sih jawaban pihak rumah sakitnya apa? Mereka bilang kita juga nggak menuntut untuk ibu bayar tunai karena ibu adalah warga sini. Jadi kita prioritaskan dulu ibu, kita tangani dulu ibu. Kalaupun nanti biaya rumah sakit itu nggak usah perlu dipikirkan karena ada jam kesda. Nanti tinggal urus aja jam kesdanya dan itu bakal aman semuanya. Itu salah satu pertolongan Tuhan banget nggak sih? Iya kan? Ketika kami nggak ada uang, Tuhan tuh pasti selalu ada. Itu aku tenang banget di situ, lega banget atas jawaban dari pihak rumah sakitnya. Mereka baik banget gitu. Dan setelah kurang lebih 1 jam itu kami dipanggil, pihak keluarga dipanggil untuk dokter jaganya ini ngejelasin hasil CT scan itu. Dokternya ngejelasin bilang kalau mama ini bakal ditanganin sama dokter spesialis syaraf, dan rumah sakit itu punya dokter spesialis syaraf. Mereka langsung komunikasi sama dokternya via telepon. Itulah kenapa mama bisa dibawa langsung ke CT scan, dan dokter jaganya itu ngejelasin peredaran darahnya gimana, darahnya itu udah sampai mana aja, atas dasar penjelasan dari dokter syaraf ini. Karena kan mereka hubungin gitu kan. Aku juga saat itu ngelihat dokter jaganya itu bolak-balik nelepon gitu, mungkin nelepon siapa nih gitu kan. Dan setelah itu dokternya bilang ibu bakal ditanganin sama dokter syarafnya itu besok pagi dan bakal dijelasin ulang, tapi ibu bakal dibawa ke ruang ICU. Itu aku udah nyiapin hati memang untuk mama dibawa ke ICU karena dari omongan mantri sebelumnya. Tapi yang bikin teriris, kalian tahu nggak siapa? Ternyata dokter spesialis itu bisa dihubungin ya kalau malam hari. Aku nggak tahu loh, karena di rumah sakit sebelumnya kalian tahu kan, kita nungguin dari hari Sabtu, Minggu, Senin tuh dokternya nggak ada ini kan, nggak ada kasih kabar gitu kan. Kalau misalnya rumah sakit yang sebelumnya nggak ada pulsa nih, mau nelpon si dokter, kami bisa kok kasih mereka pulsa. Pihak keluarga Ibu Relika boleh dong kirimin pulsanya, kita mau nelpon dokter syarafnya, kita nggak punya pulsa, bakal kami kasih kok, asalkan dokternya ngubungin gitu. Mama tuh dibiarin situ selama Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari. Kalian bayangin, itu ngerasain sakit banget mama aku. Karena ketika kita tanya apa yang dirasain, dia cuma ngeluh sakit, dia sampai nangis loh. Sampai nangis mama aku ngerasain sakit. Itu tuh air matanya tuh keluar terus. Aku yang permasalahkan di sini adalah kan rumah sakit kita, setiap kita kerja nih di rumah sakit itu, kita pasti tahu lah kan, oh ini kita udah tahu ini bakal ditangani dokter syaraf, kita hubungin lah. Masa sih dokter syarafnya nggak tahu? Pasti tahu lah kan, oh itu gejalanya gini-gini dan bakal dilakukan dengan alat ini. Terus rumah sakitnya tahu nggak punya alat itu. Dari hari itu sebenarnya kita bisa langsung rujuk kan, iya kan, iya nggak sih? Iya dong. Dari hari Sabtu itu kalau mereka bilang mereka nggak punya alat, mereka langsung hubungin dari IGD itu, kita langsung merujuk lagi ke tempat lain, nggak di situ. Kita nggak bertahan-tahan. Jadi aku ngebatin banget. Terus aku mikir gini, gimana ya posisinya kalau ini di ibu mereka gitu, kalau ini di ibu mereka yang jaga di rumah sakit itu lah. Nah mereka non medis nih, kayak aku non medis. Terus pihak rumah sakit mereka bawa ibu mereka cik bawa ibu mereka ke rumah sakit ya kan. Terus bilangnya ini bakal ditangani dokter ini, tapi dokternya ada minggu depan gitu. Dan mereka percaya dong ibunya di situ dibiarin. Terus dokternya datang, mereka bilang nggak punya alatnya. Kalian lah yang ngedengerin ini, kalian emosi nggak? Ini ibu loh, ibu. Ini ibu, bukan bapak, bukan kakak, bukan siapa-siapa, ini ibu. Aku tuh selalu menjunjung tinggi yang namanya ibu, karena bagi aku ibu itu adalah Tuhanku. Aku selalu meninggikan dia. Ibu itu adalah paling kasih. Semua ibu, teman-teman aku, semua ibunya itu aku hormatin banget, aku tunduk banget, aku sayang banget. Dan ketika pada posisi ini ibu aku tuh diperlakukan seperti itu,
Itu benar aku kecewa banget, aku ngumpat banget, aku kayak nyumpahin gitu. Jadinya udah aku dibuat kesel sama ibu A yang sebelumnya, dibuat kesel lagi sama rumah sakit ini. Aduh, mereka ini punya hati gak sih gitu? Mereka ini terlahir waktu ngerojolin gitu tuh ada hatinya nggak di dalam gitu? Coba periksa dulu gitu. Itu kesel banget di situ. Kita antarlah mama ini ke ICU. Jadi posisinya itu di sebelah kiri ini hemodialisa dan di sebelah kanan ini ICU. Lalu ada ruangan kayak gitu, ruangan untuk pasien bisa nengok lewat kaca gitu kan. Jadi tanggal 4 itu kan kita masuk malam, jam setengah 9 itu orang yang kita kenal itu datang semua guys. Mereka datang semua, mereka kasih pelukan, mereka kasih dukungan. Inilah yang aku mau, inilah yang aku maksud gitu. Ketika kami terpuruk, ketika kami jatuh, mereka datang untuk memeluk dan mengatakan hanya Tuhanlah tempat pengaduan kalian saat ini, hanya Tuhanlah pengharapan kalian saat ini, bukan yang lain. Itulah yang kami ingini selama ini gitu. Bukan nasihat, tetapi dukungan, kasih semangat. Dan mereka bilang kalau mama pasti sembuh. Ya aku percaya mama aku pasti sembuh. Mereka datang tuh rame banget, aku nggak tahu, pokoknya rame banget. Dan mereka itu relain datang itu di jam setengah 9 malam gitu. Terus malam itu yang jaga bapak aja di rumah sakit itu, bukan aku ataupun kakak. Kita pulang karena kan kita ngebutuhin tikar, ngebutuhin selimut, bantal, jadi kita pulang. Dan di rumah itu aku tanya ke ponakan aku, karena kan masih penasaran kan, kenapa mama ini bisa sampai dalam keadaan kondisi yang seperti itu, apa penyebabnya, kan kita cari tahu sebabnya dong. Terus keponakan aku ini bilang, karena kan yang keponakan aku di TKP kan, di kedai, ibu B ini datang, dan ibu B ini niatnya dia mau memberikan nasihat, tapi salah. Dia menyalahkan mama. Dia bilang kalau mama itu nggak pandai dalam mengatur keuangan, mama itu terlalu memanjakan anak. Mama itu kesalahan semua dari semua ini adalah mama. Dan keponakan aku ngomong kayak gitu, lalu dia, ibu B ini sedikit marah, terus dia bilang kalau bapak itu selalu kasih uang, tapi uang ini nggak nampak, dihambur-hamburkan kayak gitu. Mama selalu ngambur-ngamburkan uang ini ketika bapak ngasih, tapi yang tahu kita sakitnya gimana. Dan setelah mendengarkan omongan ibu B ini, mama langsung jatuh gitu. Dia nggak jatuh plak gitu, kayak tergeletak langsung gitu, kejang-kejang. Itu sakit banget. Aku ngedenger itu kayak pengennya ibu B itu ada di depan aku tuh langsung jambak-jambak rambutnya gitu. Saking sakitnya, sakit banget. Kalian coba di posisi seperti itu gimana rasanya? Yang saat itu udah kita dalam rumah lagi konflik, ada orang lain, seharusnya kan orang lain itu menenangkan ya, memberikan dukungan. Setelah itu aku susah-susah untuk mencerna lagi karena saking aku nggak masuk akal banget. Ibu B ini udah sangat tua, udah cukup tua, tapi kenapa dia harus seperti itu gitu. Lalu di tanggal 5-nya itu sekitar jam 8 itu kan aku udah sampai ya di rumah sakit itu, karena kan mau nunggu dokternya juga. Nah pagi itu juga abang sama kakak tuh langsung ngurus BPJS. Jadi kalian tahu kita BPJS itu kan tertunggak, tapi kita nggak punya uang mau ngurus tunggakannya itu. Dan kakak beraniin diri aja sih sebenarnya untuk ke kantor BPJS. Terus sekalian jemput Ante juga yang datang dari ujung Batu. Pagi itu jam 10 dokternya datang, dan dokternya itu kasih tahu hasil CT scan mama. Dan dia bilang inilah pecah pembuluh darahnya gitu. Sebenarnya ibu nggak bisa ditangani di rumah sakit ini karena jalan satu-satunya untuk ibu adalah operasi pada bagian otak. Terus kondisi ibu juga udah mulai meningkat. Kalau kita sehat gini, kondisi kesadaran kita 15, tapi ibu datang ke sini itu 6. Itulah kenapa saya menahan ibu dulu di sini untuk menaikkan kesadarannya. Dan sekarang kesadaran ibu udah 8. Jadi kalau mau dirujuk itu udah bisa. Kalau misalnya malam itu saya paksakan untuk dibawa ke kota, karena saya tahu rumah sakit ini nggak punya alat untuk operasi otak,
tapi saya paksa dibawa ke kota. Itu di tengah jalan pasti ibu terjadi sesuatu, dokternya bilang gitu. Dan setelah itu dia bilang kita udah cari rumah sakit di kota itu yang ICU-nya kosong, hanya ada satu rumah sakit, yaitu rumah sakit yang C ini, kita belanja rumah sakit C ya. Rumah sakit C ini seluruh Pekanbaru rumah sakit ICU-nya itu kosong, terutama rumah sakit pemerintah. Tapi kalau misalnya bapak keberatan di rumah sakit itu, kita bakal bantu cari lagi. Dan itu tuh aku kaget banget. Jadi di order lagi nih mama aku gitu, dipindahin lagi nih, dirujuk lagi nih. Pikir di rumah sakit itu aja cukup gitu kan. Ya udah, stop di situ. Setelah itu siangnya kakak pulang jam 12. Sekali lagi aku bilang kalau pendapat kita sama bapak itu berbeda. Jadi BPJS ini yang ngurus itu karena keinginan kita sebagai anak itu tertunggak 4,5 juta guys. Kita cuma ngandalin Tuhan aja saat itu. Dan bener-bener hari itu juga kita mampu ngebayar BPJS yang tertunggak 4,5 juta. Boro-boro 4 juta, 2 juta aja kita nggak punya uang gitu. Kita cuma pegang uang berapa juta pada saat itu, 1 juta kalau nggak salah. Dan harus ngebayar, tapi itu ada. Itu bukan peminjaman dari orang, pokoknya uang itu ada. Dan kita langsung lunasin di situ 4,5 juta. Jadi kita ngebayar mama itu pakai BPJS. Itu rasa syukur banget, aku bahagia banget bisa ngebawa mama berobat dengan BPJS. Dan setelah itu di hari kedua, di hari berikutnya itu orang berdatangan terus. Jadi kita selama di Siak itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 hari 7 hari kita selama 1 minggu ya di ICU itu. Dari hari pertama itu dokternya udah nyaranin untuk pindah. Lalu di hari kedua dokternya lagi menyuruh untuk pindah. Hari ketiga pokoknya rujukan terus gitu. Jadi di hari kedua itu dokternya kasih kabar kalau untuk operasi di rumah sakit C ini, rumah sakit yang pertama, karena dokternya itu ingin banget untuk mama itu bisa dirujuk gitu loh, untuk mama itu bisa hidup gitu loh. Karena kan nengok kami juga anak-anaknya yang setiap hari. Jadi keinginan dokternya itu mama itu bisa hidup lagi gitu, bisa sehat lagi gitu. Dan dokternya bersikeras banget untuk dibawa ke rumah sakit C ini. Lalu dia bilang kalau di rumah sakit itu biaya operasinya 60 juta. Tapi kalau dalam 3 hari mama bisa sadar. Nah, kalau misalnya 3 hari nggak sadar itu biayanya bisa membengkak. Ditambah lagi kalau pendarahan, namanya juga operasi kan, bisa aja pendarahan gitu, itu bakal membengkak. Dan bapak benar-benar nggak mau. Dia bilang dia nggak ada biaya, dia nggak ada uang untuk ngebayar yang segitu banyaknya. Akhirnya kita tahanlah di situ. Dan setiap jam 12 malam setiap harinya itu kita bakal berdoa bersama-sama. Lalu dari jam 1 sampai jam 2 itu aku bakal ke ruang ICU untuk bawa baca Alkitab, bacain firman. Lalu di hari keduanya itu aku mikir ini yang nolong aku udah harus Tuhan nih. Aku udah harus kembali ke Tuhan nih gitu kan. Dan kebetulan kalau misalnya memang mau pergi jauh pun, dari dulu aku bawa Alkitab, selalu stay Alkitab. Aku milih untuk mengikhlaskan semua yang terjadi sama aku, mengikhlaskan semuanya yang perlakuan yang udah mereka lakuin ke aku, mulai dari ibu A, ibu B, puskesmas, rumah sakit sebelumnya, semuanya aku milih untuk hidup kasih. Aku pilih untuk bertaubat, aku ikhlasin. Pokoknya di situ aku benar-benar aku untuk memilih kasih gitu, melepaskan semuanya, melepaskan dendam, amarah. Dan setelah itu aku milih untuk baca Alkitab. Aku baca Alkitab, aku doa untuk Tuhan tunjukkan ayat yang pas untuk aku saat ini. Begitu aku buka, itu tuh aku dapet Yohanes 14, itu yang rumah Bapa. Dan kebaca itu aku tuh rasanya sedih banget. Ayatnya tuh bagus banget ayat itu. Jadi setelah itu di hari kedua itu kita pilih untuk nggak pulang ke rumah lagi, karena kita maunya ada sama mama gitu kan. Di jam 12 malam itu kita pilih untuk berdoa bersama-sama.
karena dari pagi sampai malam itu orang nggak berhenti datang terus. Yang niatnya mau kita jam 9 berdoa, tapi karena masih banyak yang berkunjung jenguk mama, jadi kita pilih di jam 12. Nanti dari jam 1 sampai jam 2 aku yang bacain firman di ruangan ICU itu. Aku bacain tuh Yohanes 14 terus, nggak pernah berhenti, dan mukjizat Yesus. Lalu kisah Lazarus, itu aja yang aku bolak-balik baca terus. Dan di jam 3, jam 4-nya itu kakak yang masuk lagi ke ruangan ICU itu untuk kasih lagu-lagu rohani ke mama. Itu perawatnya baik banget guys, mereka kasih kelonggaran gitu sama kita untuk kita bisa masuk ke ruangan ICU itu di 24 jam gitu. Dan di hari ketiga kita di rumah sakit itu, dokternya itu udah nanya lagi apakah kita bisa dirujuk. Cuman karena kita nggak ada biaya, jadinya kita nggak bisa merujuk mama. Terus kakak di situ ngomong sama bapak, kita kan masih punya sawit, dan sawit itu bisa dijual untuk biaya pengobatan mama di rumah sakit kota. Tapi di situ bapak marah banget, jadinya kakak dimarahin, yang pastinya orang semua di situ dengar. Marah banget aku, karena aku ada di posisi, aku ada di situ dan aku ngedengerin itu, benar-benar aku kayak kasihan banget sama kakak aku. Terus setelah itu aku tenangin dia, karena kan dia nangis banget di situ. Nggak ada seorang anak yang menginginkan ibunya untuk pergi selama-lamanya gitu. Uang itu bisa dicari, ibu itu nggak bisa dicari. Bahkan di jalanan itu uang bisa berserakan, tapi ibu nggak akan mungkin berserakan di jalanan. Ibu-ibu di dunia ini banyak, tapi ibu kita itu hanya ada satu. Itu yang kami inginkan. Uang bisa dicari, ketika sawit dijual, rumah dijual, kita bisa lagi mencarinya suatu saat, tapi ibu nggak akan bisa dicari. Dan bapak bersikeras tidak menerima saran dari kami. Setelah itu di hari keempatnya, Ante juga tahu keadaan itu. Ante bilang ini udah nggak wajar, dan ini tuh udah nggak akan bisa lagi. Kalau bapak kalian nggak mau dan kalian nggak punya dana, apa yang mau diandalkan nggak ada lagi, kalian ikhlaskan aja mama kalian, dan yang siapin semua pemakaman itu Ante. Jadi kalian tenang aja, pemakaman memang biayanya mahal, tapi Ante bantu siapin. Ante bakal kebumikan mama itu di Siantar. Aku terenyuh banget dengar Ante ngomong kayak gitu, tapi aku nggak percaya. Aku gak percayakan hal itu, kalau mama akan pergi selama-lamanya. Lalu aku pergi ke ruangan ICU itu, dan aku bilang ke mama, kalau mama pasti bisa sembuh, mukjizat itu masih ada. Meskipun kita pulang dengan ambulan ke Lubuk Dalam, aku tetap percaya di perjalanan mama pasti bisa sembuh. Lazarus meninggal bisa dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Kepercayaanku pada saat itu benar-benar kuat banget. Aku nggak pernah ngalamin kepercayaan yang segitu kuatnya selama aku hidup pada saat itu. Itu kepercayaan yang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Biasanya kita terombang-ambing kan? Itu enggak. Aku percaya banget sama Tuhan Yesus saat itu. Lalu di hari kelima, tetangga datang, orang-orang dekat kita pada ngomongin kalau mereka dimimpikan mama itu cantik, bersih, dan itu seolah-olah tanda perpisahan. Jadi tetangga itu ngomong mama itu dibawa aja ke rumah, nanti mereka bakal ngedoain. Kalau misalnya sembuh itu syukur, kalau misalnya nggak sembuh kami itu harus kuat gitu. Karena sebenarnya mimpi itu adalah sebuah tanda, dan sebenarnya mama itu hanya menanti kata-kata ikhlas dari kalian anak-anaknya. Kalau misalnya kalian mengikhlaskan dia, mungkin dia akan pergi dengan tenang. Itulah saran dari mereka. Tapi aku disitu cukup diam aja, dan aku kembali lagi untuk datang ke mama. Aku bilang lagi, aku tetap percaya mukjizat masih ada. Sekalipun kita pulang dengan ambulan ke Lubuk Dalam, aku tetap percaya di perjalanan mama pasti bisa hidup kembali. Lazarus yang meninggal bisa dihidupkan Tuhan. Aku selalu ngomong itu setiap hari ketika orang lain itu menyarankan kami untuk tegar, untuk kuat, tapi aku selalu ngomong itu di telinga mama. Aku percaya mukjizat masih ada. Lalu di hari ke-6, itu di hari Sabtu, aku pilih untuk berserah. Aku pikir udah bukan kekuatanku lagi, udah bukan manusia yang kuandalkan, bukan orang-orang penting kuandalkan.
bukan dokter, bukan siapapun. Aku berserah, aku udah berhenti, aku udah stop untuk minta pertolongan orang lain pada saat itu. Di hari ke-6, di hari Sabtu, aku hanya tinggal duduk, diam, dan berdoa. Itulah yang aku lakukan setelah saat itu. Lalu aku ajak kakak aku untuk berserah. Aku bilang ke dia, ayolah kita berserah, tapi kita bukan menyerah. Ayolah kita angkat tangan agar Tuhan turun tangan. Tapi kakak di situ belum mau, dia masih bersikeras bahwa mama masih bisa sembuh. Dan di hari ke-6 itu, setelah aku membacakan firman, aku tertidur. Aku mimpi kalau aku datangin ruang ICU itu dan melihat mama itu dalam kondisi sehat. Dia bersih dan dia tersenyum sama aku. Aku seneng banget di situ. Terus tiba-tiba aku terbangun. Aku lari langsung ke ruangan ICU itu memastikan, tapi ternyata ada kakak dengan posisi mama yang masih sama. Itu benar-benar kaget banget. Ternyata semua mimpi gitu. Dan setelah itu aku tertidur lagi, aku mimpi lagi kalau mama keluar dari ruangan ICU itu. Dia dengan cantik banget, pakaian putih bersih, kulitnya bersih banget, rambutnya terikat seperti biasa, dan dia cantik banget, muda banget. Lalu senyum sama aku, peluk aku, dan dia pergi. Lalu aku kebangun dan aku pergi ke ruangan ICU itu. Aku tetap bilang, yang aku percaya adalah tanda-tanda itu bahwa mama akan sembuh, bukan tanda-tanda bahwa mama akan pergi selamanya. Meskipun kita pulang dengan ambulan, aku percaya di tengah jalan mama masih bisa hidup. Aku percaya Lazarus yang dibangkitkan Tuhan dari kematiannya, dan aku percaya mukjizat masih ada hingga saat ini. Itu yang selalu aku bilangkan sama mama. Setelah kejadian itu, aku gak tidur lagi. Aku lebih memilih untuk duduk aja, berdoa terus. Dan di hari Minggunya itu, setelah kita sikat gigi, kita duduk. Itu sekitaran jam 7 kayak gitu, atau setengah 7, aku lupa. Kita duduk di pinggiran rumah sakit itu, dan kakak ngomong kalau dia memilih untuk berserah namun tidak menyerah. Dia percaya mukjizat itu masih ada. Dia percaya di situ dan dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia berhenti untuk meminta pertolongan kepada manusia. Kita pilih untuk angkat tangan agar Tuhan turun tangan. Lalu kita hanya berdoa di situ dan orang-orang berdatangan. Di sekitar jam 12 atau jam setengah 1 itu pihak gereja HKBP datang jumpain kita untuk memberikan sumbangan, dan sekaligus kalau nggak salah di sumbangan dari DPRD Siak juga itu kita dapatkan juga. Pokoknya saat itu banyak sumbangan yang dikasih ke kita. Terus tuh abang ini yang anggota DPR yang kita mintakan tolong ini, dia juga panggilin pihak rumah sakit yang orang penting lah di situ, dan dokternya itu dokter spesialis juga. Dia menjelasin kalau itu dari awal seharusnya dibawa ke rumah sakit besar, namun dibiarkan selama berhari-hari dan dampaknya itu nggak baik. Jalan satu-satunya itu mama harus dioperasi. Kalaupun operasi nanti pasti ada pendarahan, belum lagi kelupaan, belum lagi biayanya. Jadi yang intinya untuk apa ngeluarin biaya banyak gitu. Tapi kita tetap kuat, kita tetap percaya pada mukjizat bahwa Tuhan Yesus pasti tolong kita, dan kita memilih untuk tidak mendengarkan lagi omongan-omongan yang menjatuhkan yang datang sama kita gitu. Kita tahu di situ semua sudah pada menyerah, dokter sudah menyerah, orang-orang sudah menyerah, semuanya sudah menyerah, bahkan Ante pun sudah menyiapkan pemakaman, tapi kita tetap percaya pada Tuhan Yesus. Lalu di jam sekitar jam 2, aku kurang tahu ya, di situ tuh badai datang kencang banget. Di hari Minggu itu kencang banget badainya datang, dan tiba-tiba abang bangunin aku untuk kita dirujuk ke Pekanbaru. Itu aku kaget banget kok dirujuk, kok tiba-tiba gitu. Ya ampun, seneng banget, kayak pengen jingkrak kok tiba-tiba bisa dirujuk gitu kan. Aku juga kaget. Habis itu kita dibawa ke rumah sakit kota, itu tanggal 10 September 2017. Kita sampailah jam 8 malam. Pada saat itu bapak keluar makan. Jadi yang ngurusin itu semuanya kakak. Semua yang ngurusin di rumah sakit itu kakak. Jadi saat itu dokter jaganya nanya kan, ini yang ini yang nanganin adalah dokter syaraf, dan BPJS-nya naik 2 tingkat. Jadi bisa dibilang itu BPJS VVIP. Tapi biayanya ini bakal besar banget.
Terus kakak tanya apakah biayanya sampai ratusan juta. Kemungkinan iya, kata dokternya. Gimana kalau misalnya keluarga setuju untuk diobatin ibunya, tanda tangan. Tapi kalau misalnya nggak setuju, kita bakal carikan lagi rumah sakit ICU-nya yang kosong untuk dirujuk. Tapi kan kita mikir ya, rumah sakit kan nggak ada lagi yang kosong ICU-nya. Akhirnya kakak tanda tangan aja di situ tanpa persetujuan bapak, tanpa persetujuan orang lain. Itu aku di situ trauma guys. Aku trauma untuk masuk ke rumah sakit itu. Jadi aku pilih di luar. Kita semuanya itu di luar. Jadi yang ada di dalam itu hanya kakak sendiri. Dia tuh benar-benar kuat banget tahu. Lalu setelah itu ditandatanganin dan dokternya kasih berkas itu tebusan obat. Kita deposito di situ 5 juta dan kakak disuruh nebus obat. Itu harga obatnya 10 juta. Tapi yang bisa dibayarkan hanya 1 juta, tertunggak 9 juta lagi, ya kan? Itu dikasih itu diambil obatnya dan mama dibawa ke ruangan CT scan. Malam itu setelah hasil CT scan-nya keluar, dokter jaganya itu nanya guys ke kakak, ibu ini udah dari mana aja gitu kan, karena kan dokternya mau tahu. Terus dikasih tahu lah, mama jatuh itu dari tanggal 2 September, kita dari hari Sabtu Minggu Senin itu di rumah sakit A. Lalu kakak ngejelasin lah kalau sebelumnya kita dari puskesmas lalu dilarikan ke rumah sakit A. Dari rumah sakit A kita dibawa ke alternatif, fokus pemijatan pada kepala, lalu dibawa ke rumah sakit B selama 7 hari dan setelah itu dibawa ke rumah sakit ini. Itu dokternya kaget, dokternya itu kaget banget. Terus dokternya ngejelasin, ibu perjalanannya udah sangat panjang banget, 7 hari, dan ada juga pemijatan pada kepala. Kalau pasien seperti ini nggak boleh dipijat kepalanya, itu berbahaya banget kata dokternya. Tapi ibu udah perjalanannya panjang gini, darahnya itu hanya melebar itu 2 cm, yang seharusnya melebarnya itu 2 kali lipat dari yang pertama. Kalian tahu pertama itu aja lebar, dan yang kedua yang katanya harus 2 kali lipat dari itu gitu. Bahkan seharusnya darah itu melebar ke otak sebelah kiri kata dokternya gitu, tapi itu hanya melebar 2 cm aja. Hebat banget nih ibu kata dokternya gitu. Ngedenger itu kakak bahagia banget. Dan akhirnya setelah kita tunggu-tunggu jam 5 pagi, jam 5 subuh kita ngedapetin ruangan di lantai 2 rumah sakit itu. Disitulah tempat tinggal kita selama mama dirawat di ICU. Di hari Senin itu tanggal 11-nya kakak pagi ngurus BPJS sama abang, dan yang tertinggal di situ aku sama ante aku yang dari Medan yang nemenin gitu kan. Terus jam 10 kita dapat telepon kalau dokternya itu manggil kita ke ruangan ICU itu. Habis itu aku sama ante masuk, itu deg-degan banget tahu, karena kan kita disuruh operasi, biaya operasi itu kan mahal, deg-degan sedeg-degannya banget. Terus kita masuk dan dokternya ngejelasin kalau kondisi ibu ini udah sangat membaik, nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Nanti saya kasih obat-obatan aja, beberapa hari ibu pasti udah mulai sadar dan udah mulai sehat. Kita kaget dong di situ, kok bisa-bisanya sehat gitu kan. Sementara yang kita alamin seminggu yang lalu itu kita bener-bener di ujung tanduk banget. Terus ante aku nanya, terus operasinya gimana dok, kapan harus dilakuin? Dokternya ketawa, dan aku kaget, kok dokternya ketawa sih? Aku ini udah hampir mau nyaris gimana gitu kan selama beberapa hari belakang, dan dokternya ketawa. Terus dokternya bilang, operasi apa? Ngapain perlu dioperasi? Ya nggak perlu dioperasi lah kata dokternya. Kondisi ibu ini udah sangat membaik, udah sangat-sangat membaik. Jadi pihak keluarga itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, ibu nggak perlu dioperasi. Malahan sebenarnya kondisi ibu ini buruk karena paru-parunya itu infeksi. Mungkin di rumah sakit sebelumnya banyak yang pegang, banyak yang datang, karena kan orang sakit itu rentan ya, jadi infeksinya itu kena. Tapi saya udah bekerja sama dengan dokter spesialis paru dan sebentar lagi ibu pasti akan sehat. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu dioperasi nggak perlu kata dokternya.